Tahun 1918. Dunia sedang terbakar. Perang Dunia Pertama telah menelan jutaan nyawa, dan di front barat Eropa, tanah-tanah hijau berubah menjadi kuburan luas penuh kawah bom dan darah. Setiap hari, ribuan peluru artileri menghancurkan bumi, udara dipenuhi bau mesiu dan daging terbakar. Langit menjadi saksi bisu ketika manusia saling memburu. Dengan keyakinan bahwa perang ini adalah akhir dari semua perang. Namun di tengah semua kekacauan itu, di hutan gelap bernama Argonne Forest, sebuah tragedi yang lebih kecil namun luar biasa sedang terjadi. Tragedi yang akan melahirkan salah satu pahlawan paling tak terduga dalam sejarah Perang Dunia. Tanggal 2 Oktober tahun 1918, sekitar 550 prajurit Amerika dari Divisi ke-77 melangkah ke dalam hutan Argonne. Mereka mendapat perintah menembus garis depan Jerman, memutus komunikasi musuh, dan membuka jalan bagi pasukan utama. Mereka berjalan cepat melewati tanah berlumpur, melewati parit-parit tua, menembus kabut tebal yang menggantung di pepohonan. Tidak ada peta jelas, tidak ada panduan pasti. Mereka percaya bala bantuan ada di belakang, tapi kenyataannya tidak ada siapapun. Ketika malam tiba, mereka sadar mereka sendirian. Di depan ada pasukan Jerman, di belakang, di kiri dan kanan juga Jerman. Bahkan jalur mereka sendiri sudah diputus. Radio tak berfungsi, kabel komunikasi terputus, dan ransu makanan tinggal sisa. Namun perintah tetap perintah. Mereka harus bertahan. Hari pertama berubah jadi malam tanpa tidur. Suara desingan peluru datang dari segala arah. Prajurit berlindung di balik batang pohon, memeluk senapan dengan tangan gemetar. Air mulai habis. Mereka mencoba menampung air hujan dari helm, mencampur dengan lumpur, hanya untuk melepas dahaga. Mayat rekan mereka bergelimpangan. Beberapa masih hidup tapi terluka parah, merintih pelan di antara dedaunan basah. Mereka menunggu pertolongan, tapi tak ada yang datang. Lalu, mimpi buruk itu mencapai puncaknya. Dari langit, terdengar suara gemuruh pesawat sekutu. Ratusan bom jatuh menghantam hutan. Namun bom-bom itu bukan untuk musuh. Itu adalah tembakan salah sasaran dari pasukan mereka sendiri. Mereka mengira posisi itu milik Jerman. Dalam hitungan menit, puluhan tentara Amerika tewas oleh bom kawan sendiri, dan yang tersisa hanya bisa berteriak, "Kami di sini, hentikan tembakan!" Tapi tak ada yang mendengar. Di tengah neraka itu, satu-satunya cara berkomunikasi hanyalah lewat burung merpati pos. Batalion memiliki 3 ekor. Merpati pertama dilepaskan. Ia terbang beberapa meter, lalu jatuh tertembak. Merpati kedua terbang lebih jauh, tapi sebuah peluru menghantam tubuhnya di udara. Tinggal 1 ekor tersisa. Seekor burung abu-abu mungil, dengan mata hitam yang tajam dan kaki kecil yang kuat. Di kaki itu tergantung tabung logam kecil berisi selembar pesan. Kami di bawah tembakan artileri sendiri. Posisi kami di koordinat ke-276,4. Untuk Tuhan, hentikan tembakan. Burung itu bernama Cher Ami, bahasa Prancis untuk teman tersayang. Cher Ami dilepaskan ke udara. Begitu keluar dari perlindungan hutan, dunia langsung berubah menjadi badai besi. Peluru senapan mesin Jerman menghujani udara. Burung itu menukik, berputar, naik, lalu meluncur melewati awan hitam. 1 peluru menembus dadanya, 1 mengenai sayapnya, dan 1 lagi menghancurkan kakinya hingga hampir putus. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus terbang. Sayapnya bergetar lemah, darah menetes ke tanah. Tapi ia masih memaksakan diri melaju. Bukan untuk dirinya,
Tapi untuk 200 nyawa yang menunggu di bawah sana, jarak menuju markas hampir 40 km. Dengan tubuh penuh luka, Sher Ami menempuhnya hanya dalam 25 menit. Ketika ia tiba di markas, tubuhnya nyaris tak bisa dikenali. Sayapnya robek, matanya hancur, dan hanya satu kaki yang tersisa. Tapi di kaki itulah masih tergantung tabung logam kecil berisi pesan penyelamat. Prajurit di markas langsung membaca pesan itu. Mereka terkejut. Posisi koordinat menunjukkan bahwa mereka memang sedang menembaki pasukan mereka sendiri. Perintah penghentian tembakan segera dikeluarkan. Tak lama kemudian, pasukan penyelamat dikerahkan ke lokasi yang disebutkan. Dan di sana, di bawah pepohonan hancur, mereka menemukan yang tersisa dari The Lost Battalion. Dari 550 prajurit, 194 orang masih hidup. Lapar, haus, terluka tapi hidup. Semua karena satu burung kecil yang menolak mati. Sher Ami dibawa ke rumah sakit militer. Dokter hewan berjuang merawatnya, menjahit luka-lukanya, bahkan membuat kaki kayu kecil untuk menggantikan kakinya yang hilang. Meski buta di satu mata dan pincang, Sher Ami masih berdiri tegak. Dunia pun mendengar ceritanya. Surat kabar di Amerika dan Eropa menulis tentang The Miracle Pigeon, sang merpati ajaib. Pemerintah Prancis memberikan Croix de Guerre, penghargaan tertinggi untuk keberanian di medan perang. Angkatan Darat Amerika juga memberi penghargaan khusus atas jasanya. Sher Ami menjadi pahlawan nasional. Ia bukan burung biasa. Ia adalah simbol harapan di masa paling gelap umat manusia. Setelah perang usai, Sher Ami dibawa pulang ke Amerika. Ia disambut layaknya pahlawan. Anak-anak sekolah menulis surat untuknya. Surat kabar menampilkan kisahnya di halaman depan, dan jutaan orang ingin melihat burung kecil yang menolak menyerah. Namun perang telah menguras segalanya, bahkan bagi seekor burung. Sher Ami meninggal pada Juni tahun 1919, hanya beberapa bulan setelah pulang. Tubuhnya diawetkan dan disimpan di Smithsonian Institution, Washington DC. Hingga kini, ia berdiri di balik kaca pameran, di samping tulisan sederhana, Sher Ami, she delivered the message. Selama puluhan tahun, dunia mengenalnya sebagai burung jantan gagah dan kuat. Namun pada tahun 2008, tim peneliti Smithsonian melakukan tes DNA pada bulu-bulunya. Hasilnya mengejutkan seluruh dunia sejarah militer. Sher Ami ternyata seekor betina kecil. Ya, pahlawan perang itu. Seekor merpati betina mungil yang menentang peluru, badai, dan maut demi menyelamatkan manusia. Sebuah ironi yang indah, bahwa dalam perang yang dikuasai oleh kekuatan dan maskulinitas, nyawa ratusan pria diselamatkan oleh keberanian seekor burung betina seberat 400 gram. Hari ini, lebih dari sahabat kemudian, kisah Sher Ami masih menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Di dunia modern yang sibuk, mungkin kita lupa bahwa keberanian sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang, keberanian itu hanya seekor makhluk kecil yang berdarah, terbang di tengah hujan peluru, membawa secari kertas yang berisi harapan terakhir ratusan jiwa. Sher Ami membuktikan bahwa keajaiban tidak membutuhkan sayap malaikat. Cukup kemauan untuk terus terbang meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Dalam sejarah perang, ribuan pahlawan mungkin telah gugur, tetapi hanya satu yang terbang melawan maut demi menyelamatkan manusia. Dan namanya Sher Ami. Gimana menurut kalian? Menarik enggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini biar makin semangat ngulik sejarah seru lainnya. Jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.